Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti, ibu rumah tangga, dengan segala keterbatasan saya untuk berbagi cerita. Cerita apa saja, dan salah satunya adalah cerita, informasi tentang HIV, baik pencegahannya maupun penularannya. Dan itu kaitannya dengan cerita banyak orang, cerita siapapun. Dan setiap cerita itu memiliki jiwa. Setiap cerita itu indah. Dan setiap cerita itu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Dan untuk berbagi cerita itu, terutama cerita tentang diri sendiri, itu diperlukan rasa percaya. Percaya pada Allah, percaya pada Tuhan, percaya pada diri, percaya pada keluarga. Keluarga yang saya maksud di sini artinya luas. Keluarga bisa artinya pasangan, anak, kerabat jauh, kerabat dekat, siapapun. Dengan rasa percaya pada Tuhan, pada diri, dan pada keluarga, siapapun akan lebih mudah bercerita tentang apapun itu. Dan menyampaikan suatu cerita itu sendiri suatu bentuk terapi. Dan terapi itu penting untuk diri sendiri. Secara psikologis dia akan lebih tenang, dia akan lebih nyaman. Cerita-cerita yang lalu, informasi-informasi yang udah saya bahas beberapa waktu yang lalu, itu sebagian besar adalah tentang HIV atau virus HIV. Kenapa saya merasa penting untuk menceritakan itu? Karena mungkin bagi sebagian orang mendengar virus HIV sendiri, ada yang merasa itu bukan masalah saya, itu bukan urusan saya, itu bukan virus saya. Mungkin sebagian besar orang akan berpikir begitu. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang, banyak pihak, terutama di dalam isu kesehatan seluruh di Indonesia ini, seolah-olah melupakan apa yang disebut dengan epidemi HIV. Banyak yang lebih fokus, lebih sibuk untuk mengurus COVID-19, hampir melupakan yang lain, masalah yang lain, entah itu tuberkulosis, entah itu demam berdarah, dan termasuk epidemi HIV. Mungkin saya ini, pastinya saya ini bukan siapa-siapa, bukan orang yang penting banget untuk menghapus apa itu stigma dan diskriminasi. Saya hanya melakukan hal sangat kecil sudah saya lakukan sejak 9 tahun yang lalu, dan ini hanya lanjutan dari apa yang sudah saya lakukan 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu itu pertama saya mengetahui status positif HIV, atau kalau di hasil lab itu kan ada tulisan reaktif. Nah, hasil reaktif dari tes lab itu membuat saya berpikir bahwa ya itu hasil cek darah, hasil lab, bukan vonis. Sedangkan sebagian besar orang yang terinfeksi HIV merasa bahwa hasil itu adalah vonis. Sedangkan vonis itu sendiri kan artinya ketika seorang hakim memutuskan kepada terdakwa, nah itulah vonis. Tapi kalau bagi saya, hasil tes HIV, hasil yang bertuliskan reaktif itu adalah hasil tes darah, hasil lab, hasil diagnosa jadi sebuah fakta medis, bukan vonis. Banyak orang bilang bahwa hidup ini adalah sekedar mampir ngombe. Padahal kita bisa nggak hanya sekedar ngombe, nggak hanya sekedar minum. Hidup ini harus kita maknai. Sebab ketika kita memaknai hidup, tentu kita akan lebih mudah bersyukur,
dengan lebih mudah bersyukur, jadi kita lebih mudah bahagia. Dan salah satu cara saya untuk memaknai hidup adalah berkarya. Apalagi untuk saya yang kalau masyarakat bilangnya Oda ya. Ada lagi yang bilang Odif, Oda, orang dengan HIV/AIDS, Odif, orang dengan HIV. Tidak mengurangi semangat saya untuk terus berkarya. Walaupun karya itu orang bilang, hah cuma kayak gitu, nggak apa-apa. Saya berkarya karena saya menganggap saya sedang bersenang-senang. Sedang bersenang-senang, jadi saya memang senang menulis, ya sudah saya lakukan dengan senang. Dan karena saya suka menulis, karena sejak kecil saya memang suka menulis, bagaimana memaknai hidup itu saya tulis. Saya tulis dalam bentuk sebuah buku, dan buku itu dengan judul adalah Menikmati Hidup Tanpa Menyesalinya. Bila hidup diputar dari awal, diulang lagi dari awal, saya nggak pernah menyesalinya. Saya tetap ingin dengan cerita yang sama, dengan orang-orang yang sama, dengan pasangan yang sama, dengan anak-anak yang sama, dengan kejadian yang sama. Karena semua itu tidak, saya nggak pernah nyesal, nggak pernah saya sesali. Dan saya, apapun yang Allah berikan ini, semua, apapun, kejadian apapun, adalah bagi saya itu anugerah. Dan anugerah itu selayaknya lah disyukuri. Salah satunya dengan bikin buku. Walaupun saya ini siapa sih untuk isu HIV ini? Saya sering bercanda sama teman-teman bahwa saya ini cuma remahan Oreo, nggak ada apa-apanya, kecil sekali artinya. Ya, si remahan Oreo ini hanya seorang pasien. Jadi di buku saya ada dokter Muklis, dokter yang menangani saya dan suami, karena waktu itu suami saya kan diketahui dia terinfeksi HIV saat pemeriksaan tuberkulosisnya atau TB. Ya, kami menjadi pasien dokter Muklis, dan suami saya adalah dulu mantan pemakai narkoba suntik. Nah ini, kata pengantarnya adalah dokter Muklis, dan saya bersyukur memiliki dokter yang sangat memperhatikan kami, sangat memperhatikan teman-teman, dokter yang membangkitkan rasa percaya diri kami. Itu saya bersyukur memiliki siapapun dalam hidup saya, termasuk bertemu dengan seorang dokter Muklis. Dan keputusan saya untuk bikin buku ini bukan keputusan yang instan. Karena sejak kecil saya memang senang menulis. Orang tua saya, pendukung utama saya untuk menulis. Saya dulu senang menulis cerpen di majalah remaja tahun 90-an. Saya senang, walaupun juga bukan penulis terkenal, tapi keluarga besar saya, orang tua saya, adik, kakak, itu semua mendukung saya untuk menulis. Jadi bukan hal yang instan. Jadi sebenarnya ini proses lama. Artinya saya hanya ingin menunjukkan bahwa siapapun kita, apapun yang terjadi pada diri kita, virus apapun yang ada dalam tubuh kita, kalau saya dan suami adalah virus HIV, tidak akan pernah menghalangi kita untuk berkarya. Apapun karyamu, apapun karyamu. Kalau saya kan memang senang menulis, jadi yang saya tunjukkan ya karya buku saya. Dan kalau teman-teman orang dengan HIV lainnya yang punya karya yang lain, punya semangat lainnya, silakan tunjukkan karya kalian. Dan apa yang saya lakukan pun itu kembali lagi yang saya ungkapkan tadi, kelanjutan, hanya melanjutkan dari apa yang sudah saya lakukan sejak 9 tahun yang lalu. Karena saya ini saya tidak ingin menjadi orang yang hanya melakukan rutinitas yang sama sebagai pasien, datang ke layanan,
datang ke pertemuan kelompok dukungan sebaya, tanda tangan, menimbang berat badan, ambil vitamin, ambil obat, konsultasi dokter. Itu terus menerus saya lakukan. Oke, tapi saya ingin melakukan hal baru, ya salah satunya adalah bikin karya. Tapi untuk teman-teman yang lain, silahkan. Saya tidak memaksa siapapun harus menulis seperti saya, enggak juga. Semua orang punya passion masing-masing, semua orang punya potensi masing-masing. Kembangkan potensi kalian, bersenang-senanglah dengan potensi kalian, bersenang-senanglah dengan apa yang kalian lakukan, sesuai dengan bakat, sesuai dengan keinginan, ya. Bersenang-senanglah, karena kalau kita melakukan apapun dengan senang, itu lebih ringan, tanpa beban, dan hasilnya juga lebih optimal karena kita melakukan dengan hati. Mashed potato, menikmati hidup tanpa menyesalinya. Dengan buku ini, saya hanya ingin menunjukkan bahwa walaupun saya orang dengan HIV, saya tetap bisa memaknai hidup dengan berkarya. Dan kamu, orang dengan HIV dimanapun, siapapun kamu, bisa tetap berkarya, bisa tetap memaknai hidup. Saya sendiri hanya melanjutkan apa yang sudah saya lakukan sejak 9 tahun yang lalu, walaupun hanya sebagai remahan Oreo. Remahan Oreo itu sangat kecil, tapi dia ada di atas es krim, di atas puding, di atas kue, tetap sangat-sangat bisa dinikmati. Seperti hidup ini, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dengan virus apapun, dengan kondisi apapun, dimanapun, dengan siapapun. Nikmatilah hidup, syukurilah hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.